Coba bayangkan di pagi hari kamu tanpa scroll Instagram atau cek notifikasi WhatsApp. Rasanya ada yang kurang kan? Sosial media telah menyusup ke tiap detik hidup kita, dari bangun tidur sampai mau tidur lagi. Tapi pernahkah kamu mikir kenapa sesuatu yang katanya menghubungkan kita dengan dunia malah bikin kita merasa makin kesepian? Kenapa platform yang harusnya jadi tempat berekspresi justru bikin kita insecure? Inilah yang disebut sebagai paradoks sosial media. Situasi di mana manfaat dan mudaratnya berdansa dalam satu panggung yang sama. Dalam kesempatan ini kita akan mengajak kamu menyelami paradoks-paradoks sosial media. Dari soal koneksi yang bikin kesepian, eksistensi yang justru bikin cemas, hingga algoritma yang lebih tahu kita daripada diri sendiri. Simak sampai habis biar ngerti dikit-dikit. Salah satu janji manis sosial media adalah menghubungkan dunia. Dari teman SMP yang sudah kayak hantu hilang tanpa jejak, sampai mutualan sama seseorang dari belahan dunia lain. Semuanya terasa mungkin, tapi ironisnya makin banyak teman online, makin sering juga kita merasa kesepian. Menurut riset dari University of Pennsylvania tahun 2018, makin sering seseorang menggunakan sosial media, semakin tinggi kemungkinan mereka merasa kesepian dan depresi. Kok bisa? Karena interaksi di dunia maya seringkali bersifat superficial. Kita saling like, react, atau DM singkat, tapi jarang ngobrol mendalam. Yang tercipta bukan koneksi, tapi ilusi koneksi. Sama seperti makan mie instan, cepat, enak, tapi nggak bikin kenyang jangka panjang. Sosial media bikin kita merasa terhubung, tapi tak menggantikan hangatnya obrolan tatap muka. Sosial media adalah panggung besar dan kita semua adalah aktor di dalamnya. Tiap post adalah penampilan, gaya hidup, pencapaian, atau bahkan secangkir kopi yang difoto dari sudut paling estetik. Tapi di balik itu semua ada tekanan untuk tampil sempurna. Inilah paradoks kedua. Sosial media memberi ruang untuk mengekspresikan diri, tapi juga menciptakan standar yang bikin kita merasa nggak cukup. Kita scroll TikTok dan lihat orang lain jalan-jalan ke luar negeri, punya bisnis sendiri, atau kulit glowing tanpa filter. Langsung muncul pikiran, kok hidup gue gini-gini aja? FOMO atau Fear of Missing Out adalah teman akrab para pengguna sosial media. Kita merasa tertinggal, kurang keren, atau gagal hanya karena membandingkan diri dengan highlight orang lain. Padahal seperti kata pepatah zaman now, jangan bandingkan behind the scene hidupmu dengan highlights real orang lain. Salah satu revolusi yang dibawa sosial media adalah siapapun bisa bersuara. Nggak perlu jadi selebriti dulu buat punya pendapat yang didengar. Mau curhat, kritik pemerintah, atau bikin tweets edukatif, semuanya bisa. Ini terlihat seperti demokrasi sejati, tapi ada jebakan Batman-nya. Dengan bebasnya berekspresi, muncul juga kebisingan kolektif. Semua orang bicara, tapi siapa yang benar-benar didengar? Bahkan informasi hoax atau teori konspirasi bisa viral lebih cepat daripada klarifikasinya. Contohnya saat pandemi COVID-19, sosial media dipenuhi teori-teori aneh dari chip divaksin sampai bumi datar versi 2.0, dan algoritma malah memperkuat itu. Semakin kamu klik konten konspirasi, makin sering kamu disajikan konten serupa. Inilah efek echo chamber. Kita hanya mendengar suara-suara yang sejalan dengan opini kita, bukan yang menantangnya. Pernah merasa dicurigai oleh ponselmu? Kamu baru mikir dengan pengen beli sepatu, tiba-tiba iklan sepatu muncul di Instagram. Ini bukan sihir,
Ini kerja algoritma. Sosial media menggunakan algoritma pintar yang mempelajari kebiasaan kamu. Apa yang kamu like, tonton, ketik, bahkan lama kamu berhenti di satu postingan. Hasilnya, kamu terjebak di dalam gelembung konten yang dibentuk berdasarkan dirimu sendiri cuy. Dan makin jarang melihat perspektif berbeda. Bahkan tanpa sadar, kita bisa merubah opini hanya karena disuguhi konten seragam terus-menerus. Sedikit-sedikit kita dimanipulasi, bukan secara frontal tapi perlahan dan senyap. Sosial media membuka ruang luar biasa bagi kreativitas. Siapapun bisa menjadi pembuat konten, mulai dari penulis puisi, stand up comedian, sampai tukang masak rumahan. Tapi di balik ledakan kreativitas ini ada tekanan tersembunyi, validasi eksternal. Apa gunanya bikin konten keren kalau nggak ada yang like? Kenapa susah banget viral padahal udah mikir konsep seminggu? Lama-lama kreativitas jadi bukan soal ekspresi diri, tapi soal mengejar angka. Inilah paradoks kelima. Kreativitas tumbuh subur tapi juga jadi tergantung pada validasi. Kreator harus menyeimbangkan antara berkarya dari hati dan memikirkan algoritma. Mau jujur atau main aman, mau bikin karya idealis atau yang pasti rame. Dulu perubahan sosial butuh demo besar-besaran, sekarang cukup klik share dan kasih caption pedas. Aktivisme menjadi lebih mudah dan cepat berkat sosial media, tapi di sisi lain ini melahirkan slacktivism, aktivisme yang malas dan dangkal. Kita merasa sudah berjuang hanya dengan repost info atau ganti foto profile, padahal perubahan nyata butuh aksi nyata. Sosial media membuat kita merasa partisipatif, padahal kadang cuma jadi penonton yang ribut di kolom komentar. Paradoksnya, sosial media bisa menggerakkan massa, tapi juga bikin perjuangan sosial terasa instan dan terputus begitu tren berlalu. Dulu, privasi adalah hal yang dijaga ketat. Sekarang, kita dengan senang hati mengunggah isi rumah, wajah anak, bahkan lokasi real time kita. Semakin kita ingin dikenal, semakin banyak pula yang kita relakan dari privasi. Sosial media membuat kita rela melepas batasan demi eksistensi, tapi risiko selalu mengintai, dari pencurian identitas, stalking, sampai doxing. Kita jadi tokoh utama di dunia digital, tapi lupa bahwa dunia ini tak seaman yang kita kira. Privasi dan popularitas berjalan di jalur berlawanan. Semakin besar keinginan untuk dilihat, semakin kecil ruang pribadi yang bisa kita simpan. Jadi, sosial media itu baik atau buruk? Jawabannya tergantung bagaimana kita menggunakannya. Ia adalah alat seperti pisau dapur, bisa membantu masak, bisa juga melukai. Sosial media membawa banyak kebaikan, mempertemukan orang, membuka peluang bisnis, menyebarkan informasi, tapi juga memunculkan tantangan, kecemasan, polarisasi, kebisingan, dan manipulasi. Solusinya bukan meninggalkan sosial media sepenuhnya, tapi menggunakannya dengan sadar. Kurangi banding-membanding, jangan terpaku pada validasi, dan jaga ruang pribadi. Kadang logout sebentar adalah bentuk sayang ke diri sendiri. Karena di era digital ini, menjaga kewarasan adalah bentuk perlawanan. Dan ingat, yang paling penting bukan seberapa banyak followers kita, tapi seberapa utuh kita merasa sebagai manusia. Sekian untuk konten kali ini, semoga bermanfaat. Salam literasi.